Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Investasi Penerap yang membawakan presentasi penerapan alternatif dispute resolution melalui arbitrasi internasional pada konflik investasi asing studi kasus rapat ahli Rizki yang disusun oleh kelompok 2 yang bernama Talita Alfreda, yang kedua Nabila Selvira Rizani, ketiga Feja Alevia Putri, empat Nurul Anjumi Nayiro, anggota kelima Siti Nur Halimah, anggota keenam Jonas Pinarto Pertemuan, anggota ketujuh Jerin Destipa Pasha Ramadhani, anggota ke-8 Sopin Maulana Kasturi Utagalung. Nah, akan dilanjutkan dengan pembacaan pendahuluan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan tujuan diselenggarakan investasi PMDN, penanaman modal dalam negeri atau PMA, penanaman modal asing adalah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu. Tujuan negara yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti menjamin keamanan, keadilan, kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri. Investasi asing atau FDI dapat memberikan dampak positif. Peran investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi sangat penting karena berpengaruh pada pendapatan. Investasi di dalam kegiatannya tidak selalu mendapatkan keuntungan, tetapi bisa mengalami permasalahan lain, baik dari pemerintah maupun dari faktor lain. Penanganan permasalahan investasi asing merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara yang bertujuan supaya rasa aman berinvestasi di Indonesia, serta dapat mendorong investasi asing supaya menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan iklim yang baik. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia melalui arbitrase internasional. Yang kedua, bagaimana penerapan alternatif dispute resolution melalui arbitrase internasional terkait kasus Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan 1, pola penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia. Penyelesaian sengketa terdefinisi sebagai afirmasi publik terkait segala tuntutan yang tidak berjalan harmonis atau inconsistent claim. Dalam konteks penanaman modal, keterlibatan negara-negara asal investasi atau yang kita sebut home country yang menancapkan sayapnya di negara tujuan investasi atau yang biasa disebut host country tidak menampik kemungkinan atas terjadinya risiko hingga menimbulkan polemik dalam proses pelaksanaannya. Penanaman modal menjelma menjadi sebuah media perbaikan ekonomi bagi negara tujuan. Kendati demikian, kegiatan penanaman modal disusun atas dasar keterikatan karena kebutuhan kepentingan satu sama lain, investasi asing yang mempengaruhi pembangunan dalam negeri. Selanjutnya, adapun metode penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2, yaitu melalui litigasi yang menyelesaikan masalah dengan menempuh jalur pengadilan dan litigasi yang mengedepankan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa bagi penanaman modal asing, Indonesia telah mengulasnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berfokus pada prosedur penyelesaian non-litigasi seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun taksiran ahli. Merujuk pada kebijakan tersebut, penggunaan jalur musyawarah mufakat lebih banyak digaungkan sebagai metode pemecah masalah dibandingkan dengan mengalihkannya ke tahap pengadilan. Hal ini menandakan bahwa Indonesia mengenal arus alternatif dispute resolution sebagai langkah untuk menyelesaikan sebuah persoalan, khususnya sengketa di bidang penanaman modal. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu penerapan alternatif dispute resolution melalui arbitrase internasional pada konflik investasi asing seperti kasus
Rafat Ali Rizky melawan Republik Indonesia. Arbitrase internasional adalah salah satu metode yang muncul dan dianggap berjalan dengan efektif untuk menyelesaikan perselisihan di antara investor dengan negara tuan rumah atau host country. Hal-hal yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama, arbitrase menawarkan keuntungan utama dalam bentuk keadilan, independen, dan netral. Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang hukum investasi dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah atau pihak tertentu, meningkatkan kepercayaan dalam proses penyelesaian. Yang kedua, itu keterbukaan dan kerahasiaan proses arbitrase. Konflik investasi asing seringkali melibatkan informasi bisnis yang bersifat rahasia, dan arbiter dapat menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung dengan penuh kerahasiaan. Ini memberikan rasa aman kepada pihak yang terlibat dan mendorong mereka untuk membuka informasi yang mungkin krusial bagi penyelesaian konflik. Next. Berikutnya akan dilanjutkan ya. Ya, baik, terima kasih. Bagian selanjutnya adalah analisis mengenai studi kasus Rafat Ali Rizvi. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut. Rafat Ali Rizvi mengajukan gugatan melalui arbitrase ICSID karena merasa dirugikan atas tindakan pemerintah Indonesia yang mengeluarkan dana talangan atau bailout Bank Senturi. Kasus ini berkaitan dengan perjanjian Bilateral Investment Treaty atau BIT antara Indonesia dan Inggris, yang mana BIT bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan investasi antara kedua negara. Pokok sengketa dalam kasus ini adalah sengketa antara Rafat Ali Rizvi dan Republik Indonesia. Jika melihat pada kasus Rafat Ali Rizvi tersebut sebagai penggugat tentang penanaman modal yang dilakukan oleh Rafat Ali Rizvi, selalu penggugat tidak memenuhi aturan ketentuan pasal 2 ayat 1 BIT tentang admission process. Oleh karena itu, Majelis Arbitrase menyatakan tidak berwenang memutus perkara ini. Dengan demikian, Majelis Arbitrase ICSID tidak dapat memeriksa sengketa karena penanaman modal tidak memenuhi persyaratan admission process dalam BIT. Selanjutnya ada kesimpulan penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia melalui arbitrase internasional menawarkan beberapa keuntungan seperti jaminan kerahasiaan, win-win solution, dan proses penyelesaian yang cepat. Namun, proses ini juga memiliki kekurangan seperti biaya yang relatif lebih mahal. Penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional dapat dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah disusun secara tertulis oleh pihak atau melalui perjanjian tersendiri. Setelah timbulnya sengketa, proses ini memerlukan pembenahan tata kelola, transparansi, dan sistem perlindungan hukum yang optimal untuk memastikan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa investasi asing di Indonesia. Selanjutnya, penerapan alternatif dispute resolution melalui arbitrase internasional pada konflik investasi asing seperti studi kasus Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dapat dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah disusun secara tertulis oleh para pihak. Dalam kasus ini, proses arbitrase internasional dapat memberikan jaminan kerahasiaan, win-win solution, dan proses penyelesaian yang cepat, namun biaya yang relatif lebih mahal. Penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional memerlukan pembenahan tata kelola transparansi dan sistem perlindungan hukum yang optimal untuk memastikan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik investasi asing. Kasus Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia melibatkan sengketa investasi asing yang diselesaikan melalui arbitrase internasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu saran bahwasanya pemerintah perlu terus mendorong penggunaan arbitrase internasional sebagai metode utama penyelesaian sengketa investasi asing karena lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Nah, dengan mempertahankan sistem arbitrase yang andal, Indonesia dapat memperkuat citranya sebagai tempat yang ramah bagi investasi asing. Evaluasi berkala terhadap proses penyelesaian sengketa investasi asing juga perlu dilakukan untuk memastikan sistem ini terus berkembang dan memenuhi kebutuhan para investor. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan investor asing, serta memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi yang menarik
yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Kak Jerin dan kepada Kak Nurul Anjuminairo, Kak Siti Nurhalimah, Kak Talika, dan teman-teman semua yang telah memberikan presentasinya dan telah memaparkan materi-materi yang ada dan menjelaskannya. Mungkin sekian dari penjelasan dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.